Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangan mengatakan shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di Jumat pertama di bulan Januari, di tahun yang baru tentunya 2024. Semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Semuanya bahagia. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berharap waktu ini adalah waktu-waktu yang indah buat setiap kita. Boleh sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan sambil kita menyembah Dia, meninggikan Dia, menyanyikan kebaikannya. Saya percaya kehadirannya pasti melawat setiap kita. Boleh katakan amin. Yang semangat berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Semua yang Tuhan buat dalam hidup kami sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Tidak dapat kami balaskan dengan apapun juga dari kehidupan ini. Dan kami bersyukur Tuhan, ini adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Kami boleh ada di dalam bait Tuhan. Kami datang dengan kerinduan kami, dengan segenap hati kami, rindu menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas tempat ini, bertahta atas hati setiap umat-Mu. Engkau melawat kami Tuhan, dan kami percaya bahwa kebaikan Tuhan akan terus mengikuti kehidupan kami sepanjang kami ada. Dan tentunya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami buka hati kami siapkan hidup ini untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara saja naikkan pujian ini. Katakan dari awal, ku ada, ku ada. Amin. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami yang sudah diselamatkan oleh-Mu. Ku hidup. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah. Mari buka kedua tangan saudara, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sembah Dia, bersyukur sebab anugerah-Nya melimpah bagi kita. Oh,
hati ini saat kami menyembah-Mu. Lawatan beri pengharapan untuk tetap berharap padamu, sebab anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kami menikmati segala yang baik. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kami ada di sini. Kalau bukan karena cinta Tuhan, tidak mungkin kami melihat kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami ingin berkata, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mencintai segala perbuatan-Mu. Karena kami ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di tahun yang baru ini kami mau menatap kehidupan kami dengan terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Karena kami sudah melihat Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Ingat perbuatannya, ingat kebaikannya. Terima kasih, terima kasih. Bahkan pujian kami tidak akan sanggup bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi biar malam ini Tuhan melihat setiap kami, setiap hati yang menyembah Tuhan dengan segenap hati kami hampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih itu kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih itu kami memiliki keluarga yang baik. Terima kasih itu kami memiliki pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ada di tahun yang baru. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih untuk kerinduan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus,
Oleh karena Dia kita pelihara. Sebab kasih setianya lebih dari hidup. Kebaikannya mengatasi langit. Sungguh tak terselami kasih-Mu. Bersyukur kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ini umat-Mu Tuhan, umat yang menyembah-Mu dengan segenap hati. Hampiri tata kudus, kami nyanyikan kebaikan-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Yes, God, we worship You, Lord. We give You honor, we give You power, we give You praise, oh God. Oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib. Yes, God. Thank You, Lord. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat.
Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sama-sama bangkit berdiri. Lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib. Haleluya. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Haleluya. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan,
Selamanya kau hebat, selamanya kau hebat bagiku. Engkau tidak sekedar hebat, tapi terlalu hebat buat kami. Tidak ada perkara yang tidak dapat kau selesaikan. Tidak ada setiap peperangan yang terjadi yang tanpa kami menang. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Tempat ini pun penuh dengan lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut pendengaran pengajaran firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Kita beri kemuliaan pada Allah. Saya kira jemaatnya antok mana? Jemaat di kanan kiri ini AC-nya terlalu dikurangi satu-satu supaya tidak terlalu dingin jemaatnya. Ada antok atau siapa yang bisa? Mari yang ada duduk di belakang bagi pelayan mimbar supaya maju ke depan supaya kita bisa berbicara, nanti bisa tanya jawab. Silakan yang di bagian tengah. Bisa mendengar suara saya yang di tengah ini? Tolong dengan hormat. Mari. Nah, dengan demikian nanti karena ada beberapa peragaan yang perlu kita belajar. Terima kasih ya. Yang di bagian sebelah utara tolong bisa maju. Lebih maju lagi kalau depannya masih ada. Belakang, depan sama kok tarifnya. Nah, itu lebih kelihatan apa rohnya ndak apa itu spread apa ya, persebar ya. Korelasi pujian penyembahan terhadap pemuji, terhadap saudara dan gereja Tuhan. Kita buka di dalam 2 Tawarikh. Saya paling senang ayat ini, baik untuk pembukaan gereja baru, baik untuk praise and worship. 2 Tawarikh 5 ayat 13 dan 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu rumah Allah. Kita melihat ayat ini melibatkan satu bentuk pelayanan seperti yang saudara sedang jalani dan lakukan. Yang pertama kita alami ini adalah pentabisan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ada pentabisan, ya. Siapa saja yang dilibatkan untuk mentabiskan, ambil bagian dalam acara mentabiskan bait Allah itu. Yang pertama peniup nafiri. Ini saya kategorikan pemusik ya. Dan para
penyanyi. Ini saudara sekalian, singer, WL, backing vokal ya. Demikian mereka menyanyikan puji-pujian dengan syukur kepada Tuhan dan menyaringkan suara. Kata menyaringkan itu saya tenggarai dan artinya untuk bidang pelayanan PAW, Praise and Worship, tidak boleh orang sembarangan. Harus memang punya talenta, punya bakat, dan punya kualitas, ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin saudara kurang bisa, kurang mampu untuk bernyanyi. Saudara mau ambil pelayanan usher, mau pelayanan tamborin yang masih muda, flag dancer, it's okay. Tapi menyaringkan suara itu kategori kualitas, dan itu mesti sekarang ini lewat les, ya. Kita sudah bagus, tapi kita masih punya space untuk lebih bagus lagi. Kecuali penyanyi-penyanyi di sini seperti Celine Dion, ya sudah kita tidak perlu les lagi. Ya. Whitney Houston, jadi kita tidak perlu les lagi. Lobo seperti Tom Jones, ya. Kalau tidak Tom Jones ya Tomo Yunus, ya. Saudaraku ya, mereka menyanyikan suara dengan nafiri, ceracap, alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan Allah yang kita sembah itu adalah bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Demikian dengan lawatan Allah itu akan datang pada waktu ada kesempurnaan. Kesempurnaan. Saya matikan dulu rangernya ini. Ada kesempurnaan. Akhirnya memenuhi awan kemuliaan atau lawatan Allah itu. Saya senang dengan ide dari multimedia. Setiap kali ada WA story, ya, IG, ya, IG story, yang ditembak itu orang-orang yang sedang nyembah, yang sedang khusyuk. Dengan melihat foto itu, nama kita, kondisi gereja kita terangkat menjadi gereja yang punya lawatan Allah yang baik. Tuh, ya, begitu dilawat, jangan lagi jemaat, imamnya tidak tahan berdiri. Mereka semua ya bukan nyungsep, ya, tapi mereka bersujud untuk menghormati hadirat Tuhan. Nah, dari bait Allah ini ada 3 hal yang perlu saya jelaskan kepada saudara. Yang pertama disebut aposunagoge. Apa aposunagoge? Adalah gereja sebagai wadah hadirat Tuhan. Tidak ada loh lawatan Tuhan itu terjadi di pasar, di tengah mall, gitu. Lagi beli babi gitu di pasar gede, lalu tukang babi akan ngomong, gitu. Loh, iki kesurupan roy babi, gitu. Tidak ada, mesti di gereja. Karena gereja itu tempat wadah
hadirat Allah untuk jemaat mendapatkan lawatan. Jadi catat gereja kalau sebagai wadah yang satu-satunya untuk lawatan, kita tidak bisa main-main dengan gereja dengan persiapan yang seadanya. Sebab yang kedua, next, harus diimbangi dengan action, tanamkan action. Action itu satu gerakan. Gerakan itu meliputi kedisiplinan, hadir di dalam tugas. Kalau saudara ada kesungguhan, ya, ada ketertiban, sebetulnya loh ya, saya pribadi kurang suka kalau jam 5:30 atau jam 6 kurang 20 itu masih ada yang latihan di atas. Ini kurang suka. Apalagi kalau ada jemaat yang sudah datang, itu kurang suka. Ya saya tidak bisa ngomong sebab sekarang sudah ada ketua PAW-nya. Karena apa? Biasanya ada beberapa jemaat yang mereka itu datang langsung sendeku berdoa. Nah kalau mereka lagi berdoa terus ini, dialah singa dari Yehuda, yang sana doa wow, karena dengar singanya tadi itu sangat mengganggu. Kalau bisa jam 6 kurang 20, maksimal lah kurang 1/4. Sebab saya ini kalau datang 5:30, kadang 5:30 kurang, saya jumpai masih ada yang latihan. Ya kalau sekedar cek sound ya enggak apa-apa karena satu sama lain berbeda. Atau dibuatkanlah dari grupnya, sekarang kan agak morat-marit ya. Dipanggilkan Mas Karuna. Kalau manggil tukang setel itu dengan sound system ini di servis itu 17 juta saudaraku. Maksud saya tak panggil nanti grup Pak Saryanto di set. Jadi kalau saya apa namanya, dia main tinggal manggil toh, bukan manggil mixernya Saryanto, enggak. Lalu programnya grup Asaf, programnya COG sudah ada. Saya mendengar setelan Natal paling bagus, rata, rancak. Mungkin karena jemaatnya banyak ya, bisa nyerap suara dan semi menjadi peredam. Mungkin rancak suaranya. Setelannya siapa ini? Oh setelannya ini. Oh mungkin pakai setelannya Karuna, orangnya Kairos yang punya usaha sound system ini. Dipanggil begitu dan mereka memang ahli ya. Jadi kedisiplinan dalam bertugas itu sudah bagus. Ada doa 5 menit sebelumnya ya. Ada doa 5 menit. Terus punya kepatuhan dan kesungguhan. Ya, ada kepatuhan dan kesungguhan, itu penting. Bagaimana kita mau taat kepada Allah yang tidak kelihatan, kalau kepada pemimpin yang kelihatan kita tidak taat. Dalam latihan, saya pernah mengundang juara OPBF, ya, tinju namanya Daudi Bahari, masih ingat ya? Sudah lama sekali. Daudi, kamu kalau latihan gimana? Saya setiap hari harus lari pagi 10 kilo sore 5 kilo. Kadang bukan sore yang masih ada matahari.
untuk stamina. Sebelum saya tidur, sit up 200-300 kali. Sebelum latihan, saya push up 1 boxing sekian jam. Jadi sebagai juara OPBF dia itu menghabiskan waktu kira-kira 6-7 jam untuk latihan setiap harinya. Kalau Sabtu saya setengah hari diberi waktu untuk nyantai, Minggu full libur, tidak ada latihan. Perlunya untuk membentuk diri saya, kualitas saya untuk bisa menjadi juara dunia. Semakin orang itu meraih kepada kejuaraan yang kelasnya tinggi, semakin berat latihannya. Nah, kalau kita ini mau diberkati dengan jemaat yang lebih banyak lagi, maka harus ada kesungguhan di dalam latihan. Latihan itu merupakan suatu objek kegiatan yang sangat penting. Di samping punya jam fellowship dan relationship, di rumah ada fellowship dan relationship. Kasetnya, kaset puji-pujian, CD-nya, YouTube-nya yang direkam di dalam HP, puji-pujian semua. Nah, itu yang saya harapkan dari Aposunagoge. Action untuk secara fisik di dalam gereja. Next point. Yang kedua adalah archisunagogos. Kalau tadi itu biasanya untuk pembangunan gereja, Aposunagoge itu bangunan building, bangunan secara fisik. Kalau archisunagogos itu bangunan secara jiwani, ya. Nah, saya terjemahkan di dalam relevansi kesetaraan dengan pertemuan kita pada saat ini. Pemuji menyadari pelayanannya dalam cara expression. Expression ini apa namanya ya? Ekspresi, ya, ekspresi. Kalau saudara dari rumah sudah punya masalah dan gegeran, itu terbawa loh. Terbawa, saya terasa, ya, terasa. Ya, saya tidak menyembunyikan ketika Hana digoda sama George untuk balapan Foxy sama Wuling. Maksudnya Hana mau minta jalan karena sudah telat, dianggap telat padahal ya masih jauh. Lalu disalip sama George, dijak salip-salipan. Itu emosinya kalau bagi saya sekalipun putri saya sendiri itu kebawa lu di mimbar, kebawa, ya. Ali yang aja mau khotbah dijak bengkerengan sama Imi masih terbawa. Makanya suasana itu tidak boleh. Kita perlu expression tuh, satu suasana yang menyiratkan, orang itu senang gitu. Saya suka makan di Jongke, itu ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, bukan, lontong Bu Harso. Wah, ayam itu mesti ayam jago Bangkok. Pupune gede, yosi sampai orang mentolo mangan. Saya kalau beli kepala itu 2, suka kulitnya, kepalanya. Loh, kepala itu siji 23.000. Padahal di ayam goreng itu cuma 5.000. Kepalanya lobo aja tidak sampai 23.000. Nah, 46.000. Kadang suka, mboknya pakai, yang jual itu baik gitu loh.
Saya di desa Jombang, itu ada desa namanya Perak. Kalau dari Kertosono mau masuk Jombang itu ada desa Perak, kiri jalan ada rumah makan namanya Depot Pojok 2. Saya hampir 40 tahun, 30 sekian tahun makan di sana setiap ke Solo atau ke Surabaya. Karena Bapak enak masaknya, bukan, ya itu memang kalau tidak ada tol gitu saya mesti mampir. Karena satu ketika tahun 80 sekian saya nelpon anak-anak saya, tidak punya handphone, belum ada handphone. Pinjam telepon untuk introkal, ibunya dengan baik sekali dipinjemi. Saya bayar pada waktu itu berapa ribu rupiah sesuai dengan tarif lah. Ditolak. Nah, saya bisa nolong orang itu sudah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejak hari itu puluhan tahun saya terus langganan sama dia karena kebaikan. Apakah tidak mungkin orang berjemaah di sini karena melihat pribadi saudara, ya, melihat pribadi Pak Oktav, cik manisin dhuwure lambene ana andeng-andengi misalnya. Bukan itu, tapi tutur katanya Pak Oktav, ya toh. Terus sapa saudara, terus ucapan-ucapan yang membangun, itu bagian expression, gitu, sebagai penghantar dan pelantun. Saudara itu melantunkan, wajahnya cemberut, tidak dapat berkat jemaat. Kalau wajah kita nyantai, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Senang orang. Nah, coba lu begini, oleh karena sekarang pula kemurahan Tuhan, tak culak tenan. Kalau istilahnya guyonnya gitu, penghantar pelantun, dilihat saudara di atas mimbar, ya. Apalagi tidak enak hati, mik taruh di dodo, bungkuk ini, waduh, gara-gara sama Kris suaranya kaditokno ya Kris, dikasih monitor tok, jangan ya diajari gitu ya. Jadi harus mengkhususkan citra kehidupan yang kudus. Kudus itu bukan roknya polo atau cowoknya celananya jingkrang, itu bukan singer lembaga dakwah Indonesia itu. Karingin jenggot aja saudara. Nggak, kudus itu saudara itu milik Tuhan, khusus milik Tuhan. Untuk supaya Tuhan dihormati, kita ini perlu punya rasa untuk menjaga kehormatan Tuhan, ya. Jadi kudus. Yang berikutnya, mempunyai minimal waktu 10 jam, 10% dari 24 jam. Berapa Bu? 10% dari 24 jam Bu? Ya? Tak dengar Bu? Nah ya, 2,4 jam itu berapa? 10% dari 24 jam. 2 jam. Iya. Kalau dihitung betul 2 jam 30 sekian menit kalau tidak salah. Itu doa terus Pak. Saya waktu COVID
sekarang agak kendor. Dengan kurangnya tidur, saudaraku ya, darah saya bisa masuk rumah sakit yang di atas 56, yang di bawah tidak sampai 50, hampir kelihatan malaikat maut. Pada waktu COVID 2,5 tahun, jam doa saya itu 3 jam minimal. Duduk, silo, senden, sendeku, nyanyi, berdoa, nyembah, nyanyi, berdoa. Dengan usia sekian ini saya bisa lakukan. Itu saya anggap yang pertama menjaga keadaan jemaat dan keluarga, supaya Tuhan bisa memberkati gereja. Selama 2,5 tahun saya bisa sama-sama mensupport kehidupan, kepentingan materi dari para hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, Allah bisa. Semua lagu saya ulang-ulang. Yang kedua itu saya anggap itu sebagai recharge. Di-charge, diulangi lagi, diulang. Handphone sudah kepake, saya charge sampai penuh lagi. Baik dalam doa, dalam firman dan pujian penyembahan. Tidak usah niru seperti saya, ya saudaraku ya. Mempunyai minimal 2 jam 40 menit mungkin ya. 2 jam kalau 10 ya 2 jam sekian lah, 30 sekian menit. Itu saudara bisa diawali dengan doa pagi, dihitung nanti ditambahkan dengan waktu membaca firman menjelang mau berangkat kerja atau menjelang mau tidur, doa dikala mau tidur. Hari-harinya dari mulutnya ada pujian yang disampaikan, sehingga pujian itu mendarah daging di dalam benak, pikiran, dan di dalam rohmu. Saya tidak jamin, maaf lu ya, satu ketika Lobo, mari kita menyanyi dihentar oleh para singer yang memimpin. Lobo dan BV-nya berhenti semua. Terus teksnya dimatiin. Saya tidak yakin itu hafal semua. Maaf dulu kalau saya salah. Tidak yakin. Saudara dites saja pasti suruh milih lagu-lagu yang hafal. Lagu apa? Mbak, lagu apa yang mau dinyanyikan? Saya hafalnya Haleluya 12 kali. Misalnya. Nah, saudaraku, saya tidak yakin dengan derasnya lagu-lagu yang diciptakan. Cuman saya pesan juga kepada Lobo dan juga Aliang, kalau punya lagu baru jangan overload. Satu, dipelajari belum merasuk betul-betul. Sama dengan rawon yang baru dimasak tidak enak. Kalau ditunggu sampai besok dipanasi 1-2 kali baru enak. Ya. Sebab pencipta lagu jangan kejebak dengan prestasi, tapi bagaimana lagu itu dikuasai oleh jemaat. Saya tempo hari punya pemikiran semua lagu pujian yang digubah oleh internal Betani, bikin album, masuk YouTube, take-nya di mana, di Kebun Tengar Goyoso, atau take-nya di Tawangmangu, Cemoro Sewu. Mobil tak siapin, duit tak siapin, biaya tak siapin, mumpung belum dirampas orang lain. Lagu Awan Kemuliaan
punyanya Pak Dautoni itu diaku sama ini loh, ojo disebut jeneng wis, sama pengarang lagu rohani. Lagunya grupnya Aliang Worship Generation iku nganti negara Cina saya dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Ya, harusnya diklaim dulu punya kita. Tidak apa-apa ngaklaim, memang kita yang diberi mata akal budi dan kita yang diberi kemampuan kok, tidak apa-apa. Ayo dirancang. Penyanyinya ada Jili, ada Anggit, ada siapa lagi, Aliang, Lobo, ada Hana, ada Jonathan, ada masih banyak yang lainnya ya, yang saya belum sebut. Dinyanyikan satu ya, cari tempat yang bagus sehingga jadi satu album yang dimasukkan di dalam YouTube. Jadi betapa Betani itu akan menjadi berkat, akan menjadi berkat ya. Nah saudara dikasih Tuhan, jadi itu di recharge. Kita punya waktu 10% dari satu hari untuk firman, pujian, penyembahan, untuk menulis dan lain sebagainya. Saya yakin kalau ini dilakukan maka saudara menjadi gereja yang memberkati. Dan saudara pun secara pribadi pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita nanti masuk dalam tanya jawab yang sebisa-bisanya saya jawab, yang terakhir adalah sunagoge. Jadi aposunagoge, bangunan fisik gereja, itu adalah bagian fisik kita. Lalu arkisunagoge adalah bagian pemikiran kita. Sebab tidak ada lagu rohani yang tidak diciptakan berdasarkan firman Tuhan. Saya pernah dengar pujian, sebetulnya bagi saya itu salah, tapi saya tidak berani untuk ya. Coba ini kunci apa ini? Bagaikan bejana itu kuncinya apa toh? Bagaikan bejana siap dibentuk. Salah ini. Bejana itu tidak dibentuk, tapi dipergunakan. Betul enggak? Yang paling jelek itu untuk kolam, untuk apa? Pembasuhan kaki yang disediakan di rumah orang-orang Yahudi, yang akhirnya 6 bejana diisi air menjadi anggur. Ingat ya. Tapi yang bagus adalah tempat untuk menimba air atau tempat minyak. Coba ya, bisa bagaikan bejana siap dibentuk. Tapi saya nggak berani. Kalau saya bagai tanah liat siap dibentuk, mana lebih cocok? Yang pertama atau yang kedua? Halo? Yang kedua. Karena yang dibentuk tanah liat. Semuanya sudah bagus. Jadi arkisunagoges itu adalah bentuk firman yang diberi notasi. Gampang loh sebetulnya, tidak usah utek-utek ngarang-ngarang, pakai cari kata-kata mutiara di dalam Amsal itu ada semua, Kidung Agung ada semua kok. Tinggal mana yang cocok. The River of Babylon itu lagu Mazmur itu. Itu lagu Mazmur, pernah dengar enggak lagunya? Dinyanyikan orang negro-negro itu. Diambil dari Mazmur 100 berapa gitu. Plak itu menang di dalam American Got Talent. Ya. Tapi sunagoge ini sudah masuk dimensi roh kita. Mengkondisikan keseriusan total
anointing, total anointing. Nah, untuk total anointing, maaf dulu ya, saya belum 100% percaya bahwa semua pemuji dan pemusik di atas mimbar ini yang penuh dengan Roh Kudus, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Belum 100%. Ya. Nah, saudaraku, kalau belum 100%, sendernya, gelombangnya, wave-nya tidak nyampe kepada Allah. Karena Allah kita itu roh. Menyembahnya aja harus pakai roh dan ditambah kebenaran. Tapi kalau sudah orang punya Roh Kudus, pasti Roh Kudus menuntut kita pada kebenarannya. Jadi harus menjadi pribadi yang sudah mengalami baptisan oleh Roh Kudus. Nanti ayo kita semua menyembah. Orala patasik ya lama. Aku ngomong apa? Nggak ngerti. Gentiarani penuh Roh Kudus, temannya kora apa dia tol cai nak cai jatul cai ci lain. Saudaraku, sudah tidak nyambung. Makanya orang bisa berbahasa roh belum tentu penuh Roh Kudus, bisa dibuat. Tapi orang penuh Roh Kudus, karunia yang paling utama dan sering terjadi adalah berbahasa roh, glosolali, dan ada juga senulali. Bagian yang terakhir, menyadari kedahsyatan Allah. Jangan main-main pujian penyembahan. Ada kedahsyatan Allah sebagai buah. Engkau menghasilkan buah dalam tugas dan pelayanan. Kalau persyaratan mimbarmu benar, ada orang yang mbok layani. Saya yakin sebelum jawaban doa itu datang melawat orang yang mbok layani, engkau sudah dilawat Tuhan dulu menjadi saluran. Di Blora, yang masih ingat itu mungkin Mas Arianto. Basnya waktu itu Agus ya saudara. Saya habis KKR di Betani Blora makan. Lalu ada seorang ibu nangis nyesek-nyesek. Ibu Gembala Bu Esther, Pak Freddy, doa lagi Pak, ucapan syukur. Kenapa? Taji ini loh, tante ini loh, tadi ini datang bawa nggak bisa jalan, sekarang bisa berjalan, bisa jongkok, bisa berdiri. Oh iya, ya kena lawatan Tuhan tadi. Ya apa cerita nih? Waktu nyanyi disuruh ke depan cari kesembuhan, kena simbalnya itu loh, yang piringan kuningan itu, Pak Toto dipukul, des, ya, simbalnya, dia kaget, terus berbahasa roh, ya. Jadi saya mau berpikir kalau simbal itu bisa mendatangkan bahasa roh, simbalnya drum band ini loh, jadi besok dikelilingi, keng, nanti yang atas dung keng gitu. Yang jadi barongsai sekarang sudah tidak ada di sini, jadi yang leong. Apa diganti Pak Beni? Jangan Pak Beni yang bantuan administrasi. Dipukulkan simbal, sembuh. Akhirnya saya punya 2 ruko Pak yang tidak tak pakai, tak sumbang no Betani. Saya tidak kemaruk apa ya, tidak
begitu bernafsu untuk harta materi, walaupun saya hidup juga dengan materi. Akhirnya jadi Betani yang ada di Cilacap. Ya. Jadi hanya dengan sini. Di Kediri pernah juga terjadi Encim yang datang dengan tubuh yang kurang enak, sakit. Ya. Lalu ada sebuah lagu yang dimulai dengan bass. Saya ajarkan mereka gerakan mengikuti suara bass, ya. Sebab orang itu punya detak nadi di sini dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ini detak ini ada hitungan dengan nafas. Lalu yang main bass, Encimnya duduknya anjir, deng 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 deng, cem deng 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 deng. Waktu dimainkan gitu, Encim ini bisa begini. Nggak biasa begitu, bisa merasakan hadirat Allah, lawatan Allah, disembuhkan juga. Berapa banyak? Itu loh kedahsyatan Allah. Namun sebelum kedahsyatan Allah itu melewati tugas dan pelayananmu, hidupmu sendiri harus menjadi kunci yang pertama tadi, kudus dulu. Menjadi milik Allah. Nah, oleh sebab itu kita belajar. Kedahsyatan pujian dan penyembahan itu ada di dalam Alkitab. Ya, yang pertama di dalam Mazmur, Tuhan itu bersemayam. Bertata lain. Hari ini raja bertata. Rojone angop arep turu. Kembali ke peraduan, tatanya kosong, betul enggak? Tapi bersemayam itu tinggal tetap di atas puji-pujian orang Israel. Israel yang bagaimana? Isra Elohim, saudara, putra pangeran Allah, gitu loh. Hidupnya yang kudus. Nah, kudus mendatangkan satu urapan next, mengurapi Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud untuk jadi raja. Yang tidak terpilih di antara Eliab, Syama, Abinadab yang bukan panglima perang, diangkat. Kalau Allah yang mengangkat, siapa yang bisa menurunkan? Kalau Allah yang membuka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Jadi prestasi apapun dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga itu tergantung dari urapan. Daud diurapi, orang yang tidak terhitung. Gembala itu tidak boleh jadi saksi di dalam pengadilan karena dianggap orang paling kiri dan bisa disuap. Bisa menjadi raja. Yang ketiga, urapan Allah itu atas Daud bisa menjaga. Setiap kali stres, Saul dirasuk roh jahat, dipetik kecapinya, tang ting tung tang itu lego. Kadang-kadang kalau tidak enak sedikit minta diterapi dengan kecapi. Satu ketika iblis mencoba membunuh Daud, di samping Saul ada tombak. Tombak itu dilemparkan oleh Saul menuju Daud. Saul jago perang, mustahil dalam jarak yang cuma 10 meter meleset itu. Tapi meleset. Jadi saya yakin pelayananmu di dalam pengurapan itu akan melindungi engkau. Melindungi rumah tangga, melindungi segala-galanya. Nah terus, di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu yang diawali dengan Yohanes pasal 4 ayat 23-24.
Ya, penyembah-penyembah benar itu penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang tidak bisa benar kalau tidak punya roh. Tapi orang punya roh, Roh Kudus, R huruf besar tambah huruf kecil, itu akan punya kebenaran. Karena di dalam Injil Yohanes juga dikatakan roh itu akan menuntun kepada kebenaran. Ayo tahun ini sudah 47 tahun saya menikah, 47 tahun saya melayani. Bisa tegak tercacak berdiri. Sampai hari ini rumah tangga saya baik-baik saja. Karena roh selalu membawa saya kepada kebenaran, kepada istri saya dalam kebenaran. Akhirnya kita ketemu di dalam kebenaran versi ilahi. Ya, itu yang hasil yang saudara akan dapatkan. Next. Nah, saudaraku, oh Pak, masa sudah umur segini kita ini baru? Tidak ada. Saya mau tanya, tidak ada pengecualian. Ya, pengecualian. Saya mau tanya, pelayan Tuhan yang tertua, paling tua mulai melayani Tuhan siapa, Bu? Siapa? Banter, Bu. Kata mau Alkitab ini. Musa 80 tahun. Yang paling muda siapa? Samuel. Anakmu Samuel. Sekarang coba pada waktu Natal saya dengar selamat Natal Bapak dan Mama, ya. Saya bisa nangis di tempat. Karena saya belum pernah mengalami masa kecil yang seperti itu. Masa kecil saya deraan, penderitaan. Belum waktunya cari uang sekolah sambil cari uang jual jajan, jual apa dan lain sebagainya. Ya saudaraku ya. Belum pernah diberikan kebebasan beribadah. Berpentas seperti itu. Selamat Natal Papa dan Mama. Waktu itu saya melihat, aduh, luar biasa anak kecil-kecil ini. Belum drum bandnya yang tampilannya untuk 1 jam aja latihannya, mamanya dikerahkan, sopirnya dikerahkan, papanya dikerahkan. Pak Freddy dikerahkan apa? Duit. Karena kan pelatihnya juga perlu dibayarin profesional, ya. Jadi engkau lihat, pujian itu dimulai awal dari bayi-bayi yang menyusui sampai mulai anak-anak. Ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah meletakkan puji-pujian. Sudah ada dalam pujian itu. Di dalam mulut kita itu sudah ada. Tinggal saudara itu mau atau tidak. Dan itu semua kembali kepada bakat. Dan yang paling akhir adalah memberikan pembebasan, kemerdekaan, bebas kemerdekaan. Bebas dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari masalah-masalah problema. Ini yang penting. Sudah dikasih Tuhan. Paulus dan Silas masuk kota. Ada perempuan petenung, ngikutin terus saja. Mau menjatuhkan Paulus dan Silas dengan pujian, memuji. Supaya gedendasi nelepok sebelum pelayanan. Inilah hamba Tuhan yang luar biasa. Datang nanti malam latihan, dia penuh dengan mujizat. Paulus kerasa gak enak. Orang ini kurang ajar sekali. Menyanjung-nyanjung. Sebetulnya yang disanjung itu Tuhan yang aku layani. Dihardik.
Penduduk sana ngamuk, diserahkan pemerintah, dilucuti jubahnya, digebukin, dimasukkan penjara. Di tengah penjara saya pernah lihat dalam keberangkatan kesekian penjara di Filipi itu, penjara di underground, ya. Di sana cuman berdua di borgol di pojok, sana dibelenggu, ya, borgol sama belenggu. Nggak bisa mau deket-deketan, lain selnya. Los kata Silas, pikir sini terus, nggak iso aku dicancang kayak gini kok. Kamu aja las sini, aku nggak bisa. Los, ayo tak las. Enak ya apa ini? Mereka memuji Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Mereka memuji cuma gitu aja. Pujian mereka bertemu sampai ke dalam kerajaan sorga jadi dupa yang harum. Aduh, api-api anakku ya, digebukin, didera, disiksa, dipenjara, sik bisa memuji aku ya. Allah turun. Jadi bertiga yang nyanyi, Paulus, Silas, Allah. Ya Allah melok menyanyi, desibel suaranya kegeden, belar, penjaranya jebol. Sipil penjaranya takut. Tuhan, bagaimana aku asis gagap itu bertanggung jawab kepada komandanku. Tenang saja, tenang. Akhirnya didoakan, sipil penjaranya bertobat. Kalau engkau di dalam hidup lagi ada tekanan, ada segala macam seperti Paulus dan Silas, tapi kalau engkau bersandar kepada talenta pujian penyembahan yang ada dalam hidupmu, saya yakin engkau menjadi saksi. Betani selama COVID semuanya tetap diberkati oleh Tuhan. Tetap makan dengan layak, kebutuhan dicukupi Tuhan dengan layak. Walaupun jemaat agak berkurang, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak akan pernah berkurang di antara kita oleh pelayan yang qualified. Yuk, sekarang kita belajar. Saya punya lagu-lagu dunia, ya. Nanti yang bisa di-post ya, Pet ya. Saya melihat ciri khas Hana, saya melihat ciri khas Jonathan, Kelly, Lobo. Ini mereka itu penyanyi yang genrenya semi rock, ya. Jadi ada teriakannya. Tidak apa-apa Pak Freddy, tidak apa-apa. Asal tetap ada notasi yang benar. Kalau diam-diam tidak ada perlunya kamu teriak-teriak, ya tak belikan pecel desa di depan sana kamu, supaya tidak berteriak. Cuman mohon maaf ya, saya bukan pengajar, bukan ahli. Teriakan ini ketokan ini lewat tenggorokan. Itu kalau penyanyinya WL dengan cara begitu 1, 2, 3 beruntun, saya kira besok perlu untal kencur saon untuk memulihkan. Sebab yang namanya grup-grup dunia itu tur 1 bulan itu bisa kunjungan 10 sampai 12 negara, tapi tetap bisa berjalan dengan baik. Yang susah itu bukan
Nada tinggi Pak, enggak sampai kurang tinggi gampang, mancio dingklik. Bukan. Kurang tinggi bagaimana Pak? Falsetto. Engkau kan diberi kemampuan falsetto. Suara kepala enggak salah. Yang paling berat itu kalau do-nya kerendahan. Ya. Kalau do-nya kerendahan, persis suaramu kayak burus rawa. Oh, itu tidak bisa diakali. Tapi ketinggian bisa dengan falsetto, dan saya pelajari. Ini ada satu video. Coba nanti kalau saya bilang, saya angkat tangan itu berarti ada nada falsetto yang cukup tinggi. Silakan Bet. Kalau ada guru vokal yang genrenya rock bisa ngajarin saudara, saya bebaskan kok. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Nanti kita coba ya. Beberapa yang suka teriak-teriak, maksudnya teriak dalam pujian, enggak apa-apa. Sebab ada firman Tuhan berkata, shout to the Lord ya. Coba yang kedua ini, ayo Bet. Ini tahun 68 saya nonton, tahun 74, 75 di Jakarta, tak belani numpak truk aku. Yuk kita akhiri persembahan ya Jub. Bu. Persembahan kita jalankan sambil kita tutup. Nanti ada perjamuan kasih, tidak di belakang sini tapi di kantin ya. Tolong nanti segala kotorannya dimasukin ke sampah, karena kasihan anak-anak cleaning ini lembur semua ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan segera memberikan persembahan kami, kuduskan apa yang kami genggam, supaya boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hadirilah dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya Minggu 7 Januari 2024 pukul 6, pukul 8.30, pukul 11 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat, dilayani Pendeta Freddy Zakaria Riva, disertai dengan perjamuan kudus dan pengurapan. Nikmati urapan Tuhan dalam Night of Worship Jumat 12 Januari 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Julianus Lobo. Ibadah ini juga ditayangkan live melalui channel YouTube Pitani Solo. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship
Berkati hamba-hambamu yang hadir pada petang hari ini. Kami sudah menerima pelajaran, camkan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menikmati daripada berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau kuduskan semuanya menjadi kesehatan bagi kami. Dan kalau kami pun berpisah, keselamatan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, terus berada di dalam kami. Kami syukuri semuanya dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan sebuah pujian penutup. Shalom lehaveri, Shalom lehaveri, Shalom, Shalom, Lehitraon, Lehitraon, Shalom. Diberkati Tuhan, katakan bersama.